Labil episode 38. Setelah beberapa menit, Freya membuka pintu kamar mandi dan Marcel menjemput Freya lalu membantunya kembali ke kasur. Bunda pun sudah duduk di sofa. "Oh ya Bun, gimana kabarnya Antonio?" tanya Freya. "Syukurlah, lukanya juga gak terlalu parah. Dia bahkan sudah bercanda sama pacarnya." "Syukurlah kalau gitu. Marcel, aku ngantuk." "Ya, memang waktunya kamu tidur. Efek obatnya udah bekerja tuh." Marcel membantu membenarkan posisi Freya sampai Freya merasa paling nyaman. Mata Freya sudah mulai berat. "Marcel," panggil Freya. "Iya, kenapa Ai?" "Jangan pergi ya, jangan tinggalin aku. Aku gak kemana-mana kok," ujar Marcel. Tiba-tiba pintu terbuka dan Mami Marcel masuk diikuti oleh Billy dan juga Laras. "Kak Freya," sapa Laras. "Laras, Billy, kami bawa kesukaan kakak loh." "Makannya nanti aja ya Ras, Freya harus istirahat dulu," ujar Marcel mengelus kepala Freya dengan lembut. "Oh iya, selamat tidur ya kakak." Freya berusaha membuka matanya lebih lebar. "Billy," panggil Freya. "Kenapa?" "Maaf ya, hari ini aku gak masuk lagi." "Gak apa-apa Ai, yang penting kamu sehat. Makasih ya." "Nah, waktunya kamu tidur ya." Marcel mencium kening Freya lembut, kemudian merapatkan selimut Freya. Freya tersenyum pada Marcel, kemudian ia tertidur. Beberapa saat setelah Freya tidur, Freya terbangun sebentar. Freya melihat Laras yang sedang asik berbincang dengan Mami, sedangkan Marcel dan Billy bahkan tak saling melihat. Mereka sibuk dengan ponselnya masing-masing. Freya menegur mereka, tapi karena efek obat, Freya kembali membuat dia ke dunia mimpinya. Ketika terbangun, pemandangan yang ia lihat sudah berubah menjadi seseorang yang tidak Freya kenal, menatapnya dengan intens. Ketika Freya membuka mata, seseorang menatapnya lekat-lekat dan Freya dikelilingi oleh bunga. Ruangan Freya seketika menjadi taman bunga. Freya refleks dan langsung berteriak, "Siapa kamu?" Freya bergerak gelisah dan menutup wajahnya. "Freya," panggilan lembut Marcel membuat Freya segera berhamburan ke pelukan Marcel. "Siapa dia?" tanya Freya. "Oh, dia Gaga, dia sekretaris aku." Freya masih tetap menatap Gaga sembari bersembunyi di pelukan Marcel. "Kamu nakutin dia, Ga," ujar Marcel. "Hehehe, sorry pak." Freya yang mengintip dari bahu Marcel langsung cengengesan. "Hai Nyonya, sorry ya aku buat takut Nyonya. Maaf juga ya, aku udah negatif thinking duluan." "Gak apa-apa kok," ujar Gaga. Freya melepas pelukannya. Ini kenapa jadi banyak bunga gini sih? Banyak bingkisan dan buket bunga juga." "Dari perusahaan lain yang bekerja sama dengan New Sapphire," ujar Marcel. Marcel menyiapkan meja makan untuk Freya. "Buat apa sih, Sel? Kamu makan dulu." "Gak mau ah, aku kan baru selesai sarapan. Lagian aku masih kenyang." "Tapi ini udah jam 2, Ai." "Hah? Jam 2? Lama banget ya aku tidurnya. Maaf ya, Sel." "Ngapain juga kamu minta maaf?" "Tapi habis aku makan kita pulang ya." "Besok, Ai." "Tapi aku pengen pulang. Aku mau nyiapin keperluan kamu buat ke Jepang besok. Terus aku gak tidur sendirian lagi, Sel. Please." Marcel menangkup wajah Freya dengan kedua tangannya. "Kamu lagi sakit, gak usah mikirin yang lain. Persiapan aku ke Jepang udah disiapin sama Mami kok. Jadi ayo dimakan." Freya makan dengan tidak semangat. Marcel dan Gaga pun sibuk memperhatikan laptop masing-masing. Pukul 3. Mami Marcel datang. "Sayang, makanannya kok gak dihabisin sih?" "Freya udah kenyang Mi," ujar Freya sembari melirik Marcel. Ia kesal pada Marcel yang masih fokus pada laptopnya. "Freya mau tidur lagi aja deh Mi." Dan Marcel pun tersenyum. "Dasar anak muda."
Marcel, udah sore nih, kamu pulang dulu sana ke apartemen. Kok pulang sini? Ujar Freya langsung duduk dari tidurnya. Kasihan Marcel sayang, besok kan dia harus ke Jepang dan dia belum pulang loh dari kemarin. Freya pun menatap Marcel. Marcel, gak apa-apa kok Mi. Iya, sekarang gak apa-apa. Tapi kalau kamu forsir terus, kamu bisa kecapean kan? Freya ikut pulang ya Mi, rengek Freya. Sayang, kata dokter, besok kamu baru boleh pulang. Jadi Mami temenin kamu di sini ya. Iya Sel, sebaiknya kamu pulang. Besok kerjaan kita pasti banyak. Sekarang kamu harus istirahat ya. Freya menatap Marcel dan hendak meneteskan air mata. Gak boleh nangis ya Ai, aku pulang dulu ya, titip Freya ya Mi. Mata aku kok berat ya. Marcel menghampiri Freya yang masih tertunduk. Aku pulang dulu ya, nanti malam aku balik lagi, ujar Marcel menyentuh pipi Freya yang masih tertunduk. Cepat sembuh ya, ujar Marcel. Kemudian Marcel membisikkan sesuatu di telinga Freya. Biar kamu bisa dengan bebas lihat otot aku, bisik Marcel. Air mata yang Freya tahan seketika menghilang karena candaan Marcel. Marcel tersenyum melihat rona merah di pipi Freya. Selamat istirahat ya Sel. Marcel tersenyum dan mengacak rambut Freya. Dan Freya terus memperhatikan Marcel sampai Marcel keluar bersama Gaga dari kamar inap Freya. Mami pun menerima telepon dari seseorang. Mami nerima telepon sebentar ya sayang. Iya Mi. Mami Marcel keluar dari kamar inap Freya sambil berbicara serius dengan ponselnya. Tiba-tiba pintu terbuka dan Freya mengerutkan alis melihat buket bunga yang super besar masuk ke dalam kamarnya. Siapa lagi kali ini? Ujar Freya. Seorang gadis terlihat ngos-ngosan dengan susah payah memperlihatkan wajah bagian atasnya. Hai cantik, ujar Pamela. Pamela menggeser buket bunga lain dengan kakinya dan meletakkan bunga yang ia bawa tepat di tengah-tengah. Kamu ngapain? Bawa buket bunga segede pohon Natal gitu? Bagus kan punya aku? Lebih menonjol kan? Iya, kayak raksasa yang dikelilingi oleh kurcaci. Oh iya, gimana ceritanya kok kamu bisa masuk ke rumah sakit sih? Iya, ini sih kecelakaan kecil. Oh iya, aku bawa oleh-oleh nih spesial buat kamu. Spesial? Iya, mumpung gak ada Marcel. Emang apaan? Geser dong. Freya menggeser duduknya sehingga Pamela bisa duduk di kasurnya. Dan Pamela pun membisikkan sesuatu. Kamu tahu nggak gosip tentang temennya bos ganteng dan pemujanya bos ganteng Marcel? Maksudnya? Tanya Freya. Pamela pun menjelaskan gosip yang beredar kepada Freya. Biasanya tuh banyak perempuan yang mencoba mendekati Marcel di kantor. Tapi kamu tahu kan kalau Marcel itu pangeran singa. Ya jelaslah Marcel tolak semuanya. Freya tertawa ketika mendengar bagian Marcel menolak semua perempuan itu. Kalau Tantri gimana? Oh, si cewek yang sok cantik dan sok baik itu. Kamu tahu sendiri kan kalau Marcel tuh suka cewek yang polos. Bukannya Tantri itu polos dan aku enggak. Jadi aku enggak termasuk yang disukai Marcel dong. Jangan sedih gitu dong Ai. Kamu tuh spesial banget buat dia. Aku belum pernah sih lihat Marcel seperhatian dia ke kamu. Bahkan ke Tantri, ya walaupun mereka sudah kenal 2 tahun, tapi aku gak pernah lihat. Setahu aku, Tantri itu polos dan baik deh, ujar Freya. Iya, di depannya doang yang polos, tapi aslinya agresif. Agresif? Kamu kira Tante girang? Nah, bener. Tiba-tiba dia datang, terus peluk Marcel dari belakang, duduk di pangkuan Marcel. Sering banget sih dia pura-pura sakit biar digendong tuh sama si Marcel. Terus Marcelnya gimana? Tanya Freya. Ya dia sih diam aja, dia gak ngerespon. Tapi dia gak nolak juga kan? Iya sih, lagian Marcel bahkan pernah ngasih hadiah mobil tuh buat ultahnya Tantri. Ya mobil mewah gitu, mobil sport. Dan setahu aku sih harganya 4 miliar.
Emang mobil apaan? BMW i8. Marcel juga punya kok mobilnya. Mobil yang dikasih ke aku. Tapi bukannya Tantri itu dari keluarga orang kaya ya? Iya, bokapnya direktur rumah sakit loh. Ternyata cewek kaya bisa matri juga ya. Aku jadi bad mood nih dengerin tentang Tantri. Aku tiba-tiba pengen jalan-jalan. Oh iya, bentar ya, aku tanya perawat dulu. Nanti kalau boleh kita jalan-jalan di area rumah sakit ya, ujar Pamela. Bersambung.